Shalom saudara terkasih Bapak Ibu dimanapun berada pada saat ini. Hari ini kita akan melaksanakan podcast bersama Mudraman GPKP. Dan pada malam hari ini kita akan berbicara tentang penerimaan siswa baru SMA SMK khususnya di Kabupaten Karo, cabang dinas pendidikan wilayah 4. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan setiap perjalanan kehidupan kami, Tuhan telah tetapkan. Bahkan rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Tuhan, hari ini kami mau berdiskusi tentang penerimaan siswa baru tingkat SMA SMK. Tuhan yang hadir dalam pertemuan kami. Bahkan sebelum itu kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan memberikan pengertian, penguatan kepada kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan meneguhkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk tetap tertaut dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini teks firman Tuhan terambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan kepada kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita berada pada sebuah titik, kita berada pada persimpangan penting dalam kehidupan. Kita yang memiliki anak berumur 5-6 tahun, kita mulai memikirkan kemana anak saya ini saya masukkan untuk pendidikan dasarnya di TK atau PAUD. Atau mungkin kalau ada anak kita sudah berumur 7 tahun, kita mulai merancang ke sekolah mana anak kita. Atau mungkin masuk SMP, atau mungkin masuk SMA. Atau bahkan mungkin hari ini yang menjadi pergumulan orang tua adalah setelah dari tamat SMA, kemana anakku ini akan melanjut. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bukan sekedar memasuki sekolah baru, bukan sekedar berpindah dari tingkat SD ke tingkat SMP, dari tingkat SMP ke SMA, atau dari tingkat SMA sederajat untuk kuliah dan seterusnya. Tetapi ini sebuah langkah penting dalam kehidupan, karena terkait dengan masa depan anak-anak kita. Wajar saja akan muncul banyak pertanyaan dalam kehidupan saja. Banyak muncul pertanyaan dalam kehidupan kita. Wajar saja kita jadi khawatir tentang masa depan anak-anak kita. Kita mulai bertanya dalam hati kita, apakah pilihan ini sudah terbaik bagi anakku? Apakah pilihan ini sudah tepat untuk anak-anak kita?
Apakah anak-anakku akan berhasil? Bagaimana kalau jalan yang kami pilih ini akan menjadi jalan yang sangat sukar, sulit dalam kehidupan ke depan. Maka firman Tuhan hari ini melalui Amsal 3 ayat 5-6 ini mengingatkan kita kembali Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini bukan berarti kita tidak perlu berpikir. Ayat ini bukan berarti kita tidak perlu merencanakan. Justru kita tetap harus berusaha Bapak Ibu. Kita harus tetap berdiskusi dengan orang yang memahami tentang pendidikan misalnya. Kita harus tetap mencari informasi yang terbaik. Walaupun pada akhirnya kita tetap harus belajar menyerahkan seluruh proses dan hasilnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ini penting kami sampaikan pada kesempatan ini. Setiap anak yang terlahir ke dunia ini adalah anak yang memiliki jalan yang unik. Tidak semua anak-anak kita harus masuk ke dalam SMA favorit. Tidak semua anak-anak kita harus masuk perguruan tinggi hebat. Atau tidak semua anak-anak kita ini harus mengikuti pilihan-pilihan mayoritas. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa setiap anak-anak kita pasti sudah Tuhan persiapkan masa depan yang terbaik. Pasti sudah ditentukan Tuhan. Saya mungkin berasal dari kampung yang kecil di Kutabulu Simole sana, desa Kutamale. Tapi Tuhan sudah merancangkan masa depan yang terbaik bagi saya. Begitu juga untuk anak-anak kita. Ini berarti bahwa masa depan anak-anak kita ada di dalam tangan Tuhan. Tugas kita semua sebagai orang tua adalah mendampingi anak-anak kita. Tugas kita sebagai orang tua bukan memaksakan kehendak kita. Ya, kita harus mengarahkan anak kita. Dan juga banyak mendengarkan tentang anak kita. Kadang Bapak Ibu sekalian, kita tanpa sadar lebih fokus pada gengsi atau kekhawatiran dibandingkan dengan kebutuhan dan potensi anak kita. Bagi kita, kalau anak kita masuk ke SMA favorit misalnya, itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Betul, itu hal yang luar biasa. Tetapi jangan-jangan potensi anak kita bukan di situ. Padahal anak kita ini akan berjalan sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan potensinya. Dia akan bertumbuh dengan optimal, sesuai dengan apa yang dimiliki oleh anak-anak kita, daripada kita paksakan dia berjalan di jalan yang seharusnya orang lain menjalaninya. Ini bahan perenungan bagi kita. Sekali lagi kami ingatkan bahwa anak-anak kita memiliki masa depan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini kami sampaikan juga untuk anak-anak kami semua. Khususnya yang hari ini pada tingkat SMP yang mau masuk ke tingkatan SMA. Dan anak-anak kami yang hari ini juga berada pada posisi untuk melanjutkan pendidikan ke universitas. Maka kami sampaikan kepada anak kami, jangan merasa bingung dan takut. Kalaupun ada rasa bingung dan takut itu sebenarnya wajar. Tapi ingat, bagian dari proses ini adalah penting bagi kita untuk bersandar kepada Tuhan. Ya, merencanakan masa depan itu adalah bagian yang penting untuk anak-anak kami sekalian. Dan belajarlah kita mengenali potensi diri kita. Kalau memang potensi kita di dunia musik, berkembang, bertumbuhlah di sana. Kalau potensi kita bilang sains, bertumbuh dan berkembanglah di sana. Semua sudah ditentukan Tuhan masa depan kita. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Artinya, meskipun anak-anak kami sekalian masih muda, kita punya tanggung jawab untuk memilih dengan sungguh-sungguh rencana masa depan kita. Kita punya tanggung jawab untuk bertanya kepada Tuhan, kemana aku Tuhan sesuai dengan potensiku. Kita punya tanggung jawab untuk berdiskusi dengan orang tua kita, dengan orang-orang yang paham tentang kehidupan yang masa akan datang, misalnya di dunia universitas dan lain sebagainya.
Anak-anak kami sekalian, jangan hanya ikut-ikutan teman. Belajarlah mengenal apa yang menjadi kekuatan dan minat kita masing-masing. Perjalanan ke depan tidak selalu mudah. Mungkin ada kegagalan. Mungkin ada rasanya saya ini salah pilih. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah bagian dari proses kita dalam menjalani kehidupan. Itu adalah proses belajar kehidupan yang menempa kita menjadi anak-anak yang lebih tangguh, menjadi anak-anak yang punya karakter yang selalu mengandalkan Tuhan. Seringkali Tuhan tidak langsung menunjukkan seluruh jalan di depan mata kita. Tapi ingat, Tuhan akan selalu menuntun kita, menuntun setiap langkah kita untuk boleh sampai pada masa depan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kami mau menyampaikan kepada kita semua, kepada anak-anak kami, marilah bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya masa depan, Tuhan yang akan menuntun kita kepada masa depan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Karena jalan kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sebagai orang tua dan anak, mari kita berjalan bergandengan bersama. Orang tua memberi dukungan dan doa, memotivasi anak-anak. Anak-anak melangkah dengan tanggung jawab dan kesungguhan. Orang tua mendukung, orang tua memotivasi, anak-anak kami bertanggung jawab dengan kesungguhan menjalani setiap tahapan yang akan kita lalui ke depannya. Dan yang terpenting bagi kita akan tetap melangkah ya bersama dengan Tuhan, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman dan pengharapan. Yakin, percayalah, masa depan yang hebat luar biasa sudah ditetapkan Tuhan kepada kita. Untuk kita semua, mari kita sandarkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Maka yakin, percayalah, masa depan yang terbaik sudah ditetapkan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita menjadi orang tua yang tangguh untuk membina, menuntun anak-anak kita menggapai masa depannya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberikan pengertian baru. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kami. Kiranya firman Tuhan ini menuntun langkah hidup kami. Dan biarlah firman Tuhan ini menetapkan hati, jiwa, dan pikiran kami untuk terus bersandar kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan telah menyiapkan yang terbaik untuk kami semua, terkhusus untuk masa depan anak-anak kami. Tuhan yang terus berfirman bagi kami, dan acara kami pada malam hari ini, pada podcast Modraman ini, kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu, semuanya dapat berjalan dengan baik. Ini doa kami, di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mujojwah, selamat malam. Bersama kami Capdis Wilayah 4, Dinas Pendidikan Sumatera Utara.
Eh, Bapak dan Ibu, Senin Resturang Berngenda kita ditemani oleh Pak Kasuba TU, Pak Imanta Praginangin. Tambah siye ditemani oleh Pak Deni Tarigan dari KSSMK dan Pak Pak Deni Tarigan KSSMA. Pak Jusuf Ginting sebagai Kasih SMK. Aku sendiri turunang ngutan denu. Calvin Ginting Gundari Redahin SMA Negeri Sada Tiga Panah. Jadi hal silumrah berulang secara menahun emkapkan ngusuh paksana tahun enda penerimaan murid baru tingkat SMA. Si iglari SPMB. Sistem penerimaan murid baru. Ingat, sistem, labo seleksi, sistem. Jadi dikatakan sistem lead sarana, ya, lead sarana, labo iseleksi, tapi sistem kari menyeleksi saja. Bagai kira-kira. Secara umum mungkin baci terangkan oleh Pak Imanta, gua kira-kira gambaran tahun enda, atau gua kira-kira gambaran oleh Pak Imanta tentang harapan kita sebagai generasi, ya generasi penerus Karoenda khususnya. Coba berikan dulu sedikit pandangan dulu Pak. Ya, bujur manbandu kekelan kami, Pak Calvin Ginting, host Tabas Berngenda, bagai sekaligus Kepala SMA Negeri Sada Tiga Panah. Tiga Panah, Kudari Pak. Jadi sungkun dundai aku karena ugange pandangan ta mengenai pendidikan khususnya bas Tanah Karoenda. Jadi nanti Bapak Turang Senina Jape kita bas Pak Senda si mengikuti podcast Mondraman Enda. Baginda singgo pasah hosta manbanta maka bas bulan enda mulai lis ada tahapan bas pendidikan sistem penerimaan murid baru khususnya kali kita banyak berbicara murid baru dari SMP menuju jenjang SMA. Maka bagindai bas renungan singkat si babakan kami maka situhun hal pertama kita harus mengenali potensi anak ta. Betul. Bagai ya Pak Ginting. Ya. Jadi dahulu lid kadang-kadang terlalu tinggi geng cinta bagi katan kami ndai memang jadi kebanggaan kita akui yang menjadi kebanggaan dari anak ta misalnya masuk sekolah-sekolah yang kita favoritkan. Yeah. Situ huna dahulu kadang kita lupa bahwa bas kutanta, bas kecamatan ta lenga sekolah-sekolah. Yeah. Sikap kang menghulikang guru nape esadakang ngekrina. Oh, unimet narikang rata-rata. Unimet narikang rata-rata. Litkang CS2. Litkang CS2. Misalnya dahulu aku namanya kukatakan dari aku dah anak Kutamale. Ya aku Kutanari Pak. Jadi Kutamale ini kecamatan Kutabulu Simole, lid ngejes sekolah ta. SMA Kutabulu. SMA Negeri Sada Kutabulu. Aku naik siwah tahun ka ngajar SMA Negeri Sada Barus Jahe. Jah pelit kang SMA Negeri. Jah pelit kang SMA Negeri, lid khusus kaji potensi nape. Yeah. Adi naik begindo SMA Barus Jahe ningene potensi kerja masalah gulat. Gulat Pak Nasional naik Pak. Pak Nasional Barus sebagai pelatih. Bu atlet-atlet si luar biasa muncul dari. Ya. Jadi maksud kami ndai dah ngatakan ca. Artinya maksud du kenali potensi anak ta si sekolahkan kita Ya, teta. payo. Artinya adi cocok na kini aku SMK, ku SMK ban. Adi cocok na kini aku SMA, ku SMA ban. Bagai adi cocok na kini baru jahe, lah paksakan ku. Ya. Ku sekolah favorit si arah ku tengah. Gelah sekolah kan sebelah sikap latih. Betul. Mau bagi kira-kira. Iya. Jadi bagaimana Pak Kasuba? Ya. Jenda hadir Pak Kasih SMA. Ya. Gua gak kira-kira pola pandang du, naik gua kategori kenali potensi anak. Ya. Gua kira-kira menurut du potensi anak si cocok ku SMA Pak Kasih. Bujur Pak Calvin Ginting si jadi moderator kami Berngenda memang pas kata Pak Kasuba Ndai. Secara pribadi lebih si pernah kualami di sekolah SMA. Lid kepekan orang tua enda memaksa anak masuk ke sekolah padahal si tuhun latih na ije. Lah sesuai ras keinginan na. Keinginan ras jadi potensi na. Jadi ipaksa pe usur layar sekolah pe uring-uringan seberah nina lawan berarti ku jenda Pak. Mas bapak acara suruh kujenda nina. Lid rusur persidalihan. Jadi enggak maka pas nih kundai memang perlu si sungkuni anak ta memang.
Ula bagi ukur tal sur lalap si bana teta mana ta. Ula surah-surah si titipkan bahasa nakta. Khusus karena sekolah yang nindo. Sadar lebih. Mustikin bahasa sekolah X na dengan anak ta sur berhasil nih. Kuku akap lah. Lengat tentu. Si tuhuna si perlu kalau si tuhuna anaknya. Ijape anak enda iban. Adi nakin atenar lajar. Tetapnya baca lajar. Betul. Tapi bag gua pe sekolah hai menjilena tapi laki tenar lajar. Tetap ngelabo. Maksudnya bagaimana ya Siti Pak Kasih? Lihat kira-kira rekomendasi itu. Gua kira-kira ciri-ciri anak siku masuk SMA tena pakai. Si masuk SMA tena memang iya tujuannya masuk perguruan tinggi. Nah, itu yang utama nih. Adik-adik nak karir dahin, maka tamandu ke SMA. Perlu ya ku sekolah kejuruan. Iya. Bagi iya. Secara umum ya artinya pakat kita anak si melanjut datena ke perguruan tinggi idealnya bahasa SMA. Iya. Nah, jadi dapat kasih SMK. Gua menurut dapat kasih ciri-ciri khususnya untuk masuk SMK. Iya. Bujur Pak Kalpin Ginting, Kepala SMA Negeri 1 Tiga Panah. Berikan dulu kesempatan endaman kami SMK. Si pertama lebih hilangkan kesan gengsi. Ya, betul. Si tekan anak tas lamenda, kai sitik berlumba-lumba masuk SMA. Malah SMA lang ngadi, pangan swasta. Padahal ada megermet kita. Contoh 2 tahun belakangan enda SMK khusus na Kabupaten Karo, kita nggak sanggup memagangkan siswa ke Jepang. Bekerja ke luar negeri. Luar biasa, Pak Kasuba. Ada sidak untuk tahun lebih, contoh dari SMK Merdeka 24 kalak. Magang ke Jepang. Ada untuk tahun enda sudah dipersiapkan di atas 24. Di atas 24 ke target nih. Jadi kesempatan si de ada anak tas sekolah bahasa SMA enda kecil ke peluang nanti gandeng akan kita gaw-gaw ke luar negeri dengan biaya-biaya yang sangat minim. Seminim-minimnya nih. Jadi artinya adi ngusiteh gambaran anak ta lah bolit niat na belajar untuk ke perguruan tinggi, siarahkanlah ku SMK nih, mau pakai negeri. Jadi man bantu krina orang tua kami, kekelengan kami rumah. Ya sebagai followers podcast Modramin GPKP nda, adilit anak ta si idah kinpe tutusan nge Athena nuci piring ngasar lajar, tamalah ku SMK nih, mau pakai negeri. Lit ka anak ta si tutusan atenar lajar asa nuci piring. Laneka cuci na piringnya gelar lajar saja kalala. Tamalah ku SMA. Mau begini tadi. Jadi pas kesempatan enda SMA, SMK si ceritakan kita tentunya negeri. Jadi dimasuk ke negeri enda punya batas tampung, punya daya tampung. Jadi kita kan tingginya daya tampung ku negeri enda, maka iban pemerintah sistem. Ama bagikin Pak Kasubaya, iban sistem gelah iproleh krina kesempatan yang berkeadilan untuk sekolah negeri enda. Coba dage paparkan dulu ya Pak Kasuba. Secara umum ugakin sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 enda. Ya, bujur membantu host kami, maka baginda yang katakan di lebih maka itu sistem. Maka salah sada jalannya supaya masuk ke sistem itu, hal pertama harus dicakapkan kita masalah persyaratan. Harus memenuhi persyaratan. Gelah banci kita masuk ke jenjang SMA sederajat sesuai bagi si katakan dulu. Karena jenderal besi pertama si peserta kami membantah krina, karena syarat. Si pertama ke syaratnya maka calon murid baru anak tasiatena masuk ke SMA SMK enda paling tinggi umurnya 21 tahun. Elah bawa asal anak ta tamagan kubasri. Buka ke 35 tahun. 22 pelabon. 22 pelabon. 20 sada paling tinggi. EP adik anak, adik ngokang bapak anak labo dorok tidak ke. Adik berjabu bikin. Jadi umur si pertamanya 21 tahun dan biasanya dah dua dia membuktikan umurnya paling tinggi 21 tahun dan dulu ngenda kari arah kartu keluarga bagian di umurna akte kelahiran ada kari terbukti ya maka si peduakan calon murid baru SMA entah PSMK
telah menyelesaikan, ya, telah menyelesaikan tahapan kelas 9. Ya, engko sedung banna kelas siwa. Ngodung, ada Engko tamat. kelas 3 SMP ini naik. Ya. Ada gundari kelas 9 SMP. Ya, atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang sah menyatakan kelulusan. Misalnya surat keterangan lulus. Iya. Paket B pedorok meh. Asal ngolilah kerja tulisan yang go sederajat SMP lulus. Iya. Jadi, Iya. bagi kira-kira. Si peduakan, si petelukan. Calon murid baru SMA atau SMK yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili, enda penting enda ya, ras enda berulang dari tahun ke tahun. Gelabas Pak Senepe, sakan kami kaman banta, gelula kari lid pemahaman si bias, bas kita kerina orang tua. Harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahun 2026. Paling tidak diterbitkan 1 tahun sebelum pendaftaran. Si catat, tanggal pendaftaran tak terhitung 25 Mei untuk cabang dinas pendidikan wilayah 4. Artinya kartu keluarga enggolit 1 tahun minimal. Iya. Bacing sekali yang print kan. Baci memang kena geri. Banci. Ya. Ya, MC teluk si pempat kan, NDP penting apa kami membantu kami kerana orang tua kami. Nama orang tua atau wali, nama orang tua atau wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua garis miring wali yang tercantum pada rapor ijazah jenjang sebelumnya. Iya, di SMP sebelumnya. Jenjang sebelumnya berarti gelar orang tua anak korsi kalah gelar orang tua anak bas kartu keluarga. Si bawa daftar ini numi. Ras jadi catatan nadan do endai. Nama orang tua wali yang tercantum pada rapor garis miring ijazah jenjang sebelumnya. Berarti ada nindu bas ijazah SD naik. Gelarnya berkata nunda, korsi ini nunda. Jadi pakai dia siti pakai coba. Ya. Selama ini dah nur kita kan beli nak surah-surah tentang dengan nak tenda. Ya. Si tumpang kan ku deher sekolah si surah-surah teh ya sursiban. Enggak. Jadi ijazah ndai gelar orang tua anak meja, betul. Anak tanda jadi anak meja sementara kita kursi. Gundari lanai dorok bagai. Ingat lanai dorok bagai. Ulah kari ruwat kam krinas panitia kita melu panitia ri. Ulah kari ruwat kam krinas panitia. Nang setahun nino. Syarat ndai gelar orang tua harus menempel pada ijazah atau rapor jenjang sebelumnya. Terusin dong. Bujur. Makanya tambahan kasih nari dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada poin si petelu kendai tidak dimiliki oleh calon murid baru karena keadaan tertentu maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu ini 2 agenda. Ya. Ada perlu pakai diskusi kita mendalam baca diskusikan keadaan tertentu banci karena terjadi bencana alam. Ya. Atau banci terjadi karena bencana sosial. Dan dua saja lana Jakarta tapi kita dengan catatan sienda enda banci karena dimunculkan oleh pemerintah terkait surat keterangan pengganti. Tetapi bencana alam atau bencana sosial. Entah lid kerusuhan neje. Lanai terbani je tading. Tutung kalak anu payo. Kartu-kartu sindai. Contoh bencana sosial ya. Ulah keri gua bencana sosial linta. Mungkin di bencana alam baci si pahami. Tapi di bencana sosial enda melala dengar setuna dalam diskusi kai-kai saja kin bentukna Pak ya. Bencana sosial enda. Oke. Coba teruskan Pak. Makasih pepitukan. Enda penting kami si pahami bersama-sama untuk perubahan kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun. Berarti nintanggalnya nggak 1 tahun misalnya. Tidak menyebabkan perpindahan orang tua karena penambahan anggota keluarga selain calon murid. Pengurangan anggota keluarga meninggal dunia atau anggota keluarga yang pindah dan kakak yang hilang atau rusak. Betul. Jadi anda baca bagenda tambahkin anggota keluarga terbitkan kartu keluarga baru hari. Tapi opel lengah tambah ndai ngobas anak ndai si bersangkutan ndai. Ngobas ya. Oke. Kuagak mengo mume. Saja dulu catatan bagian negara pas mendaftar pagi gelah ulah bingung orang tua dan dalam hal bagi saya katakan kami perubahan data kakak ndai maka pagi sertakan kakak sedekah ndai. Iya. Ndak naik kakak sedekah ndai. Jadi nunggu dah ya umur
Iya, Ndai, kartu keluarga bagi sana kira pas ya. tetap si anak Ndai ini. Oh, lu ka gereja lu ka Weh. Ya, jadi bagaimana untuk kakak sila ngadu umurna sada tahun. Ya. Makna poin si pewaluhkan untuk calon murid yang mengikuti wali, Ya, raswali walinya tading bagai nama wali calon murid baru yang tercantum pada kakak harus sama dengan nama wali yang tercantum pada raport ijazah jenjang sebelumnya ketika masuk SMP sederajat, akta kelahiran dan atau kakak sebelumnya. Serikar si data Serius Ndai. data Ndai, Labu waji walian dah mendadak nih. Mengkilangkung handaras kami belum surat nalali. Surat nanindo. Ya. Ya. Teruskan Pak Kasuba. Jadi enda kari ada bidang elit untuk bidang SMK keahlian program keahlian kari mendalam kari terangkan Bapak kasih SMK masing-masing nih do. Likain ketentuan khusus misalnya masuk ke sekolah-sekolah misalnya sekolah-sekolah plus enda labul terkait kelebas daerah dan enda berlangsung ke prosesnya enda si abaikan saja. Jadi bagian dari sini Pak Kasuba. Ya, gua. Secara umum si tengah-tengah masyarakat maka jalur masuk ke sekolah negeri enda lid dikatakan afirmasi, prestasi, sadanari domisili dengan enda. Enda coba paparkan dukel secara umum lebih. Iya, memang karena do. Jadi bagaimana Pak Kasuba? Iya, gua ya. Dengan ipaparkan do lid sidik enandai pesan sponsor. Oh silakan ya, silakan. Tapi sekan coba lebih ya pesan sponsor enda. Teman-teman, sahabat Modramen GPKP dimanapun berada, acara enda didukung oleh tiga sponsor. Si pemenang lebih Pertual Predi Ginting, Bapak Alniko Ginting, GPKP kilometer 4, percetakan Prima Jaya Jalan Dr. Mansur, Komplek Usu Medan. Ya sangat kam, Pertua, sukses usaha lu. Ya regalang narusurban dukungan lu, nang dari GPKP enda. Si peduakan Pertua Bapak Harapan Sinurat, GPKP Perumna Simalingkar, tukang emas dan berlian Sueari, Jalan Pasar Pringgan, Medan. Iya, di tukang emas kin sindukung sacarenda, aturna mulih kari kita lit ngesitik kari wakap luah teh. Si betelukan pengusaha Panglong semangat baru, Jalan Besar Biru-Biru, Nurse Insinyur Julianus Ginting Suka, sukses susah Panglong do, mangudah gelah tambah-tambahna kontribusi itu. Si pempatkan Panglong Barus menjual alat-alat bangunan alamat Jalan Karet Raya nomor 70 Perumna Simalingkar Endape Medan atas nama Adrianus Barus. Sukses Panglong do. Ulah megansang kel tambahin do harga semenai emang udah. Ya, ulah tambahin kel. Saja lo becilaru untung mikin. Si pelimakan artistika kekri enda awanarna Robert Sitepu ras permenku. Silpi Renita Brutarigan, Jemaat GPKP Jalan Kota Cane. Gunaring golit 4 tokona di nakahai. Ceritakan permainan negeri lah. Si pertama lebih toko pusat Simpang Katepul. Si peduakan cabang Tugu Baburuncing, cabang Tiga Panah, ras cabang Balai Milalamas. Si tiga binangan elang agak katakan doi permen. Katakan kakin, mulih pekari kita ngokam kita luar roti. Si bagi-bagi di Panglong deh lah berah si bawa semen. Si penamkan Pertua Agustinus V. Ginting, GPKP Runggun Setiabudi Medan, PT DMM Group, Badan Usaha Pengamanan Kantor, Badan Usaha Pengamanan, Jasa Pengamanan, bagi koe, kantor pusatna, Jalan Tempua, Taman Tempua, Residence Blok R1, Ring Road, Gagak Hitam, Medan, manbanta krina, warga GPKP dan tahapai bagi kita perlu jasa pengamanan, endang golit teman ta, PT DMM Group, sukses usaha do Pak Ginting. 2 hari kari kasih bacakan. Coba uraikan do sindai lebih Pak Kasuba ya. Ya, jadi suer penungkunan daerah Kamhos kami maka ibas kita sistem penerimaan murid baru bas tahun ini ada online. Oke. Baca kita ke sekolah ntarim informasi, baca nungkun informasi. Tapi tetap kita daftar rumah tanari. Lah rumah pengkilan tanari. Bagus. Ija alamat kartu keluarga. Jenari kita daftar. Iya. Jadi dahulu bas tahun enda sering ras tahun sebelumnya maka
Li kari 2 tahapan kita mendaftar. Ya. Li tahap sada, Li li tahap tahap 2. Tahap sada enda, kari siglaria jalur afirmasi berlaku kari untuk SMA ras SMK. Kasi peduakan kari gelarna jalur mutasi enda SMA saja khusus. Ya. SMK lang. Oh, jalur mutasi ini mutasi orang tua. Mutasi orang tua. Oh, Enda kari bas SMA saja. Oh, bahasa SMK lalit. Bas SMK lalit. Kasi si petulukun kari bas tahap pertama enda jalur domisili. Jalur domisili. Jalur domisili. Ya. Jadi domisili enda dah hendak ia berbicara mengenai kewilayahan. Contohnya, ise kita si kecamatan Kabanjahe. Berhak Banci kita daftar daftar ku SMA sada, ras ku entah, SMA. SMA 2. SMA 2 iya, bagai. Lang naik dah hendak, sipil sada, lah itu sipil bagai. Lang naik dah hendak bancing banduh najar anak kecamatan Kabanjahe, pergi kita lain ada kita bagai. Daftar ku je, bagai. Jadi enda bagi kata Tandundai lebih berkeadilan. Iya. Semua orang punya kesempatan untuk mendaftar bas wilayahna. Saja kari persyaratan mendalam nakari bas Pak Kasih. Sada narik ke Pak Kasubag. Sering ekrina porsine, gua akin porsina masing-masing Oh lah seri. Coba. Kak bagi kata kuda kari sekalian dando bas SMA sekalian go. Oh, beda-beda porsina me. Ganti na kari je bas Oke. SMA. Kayak makanya si tahap pertama si bas Kabupaten Karo dari Papak Barat enda kari benakan tanggal 25 Mei Sampai 2 Juni. tanggal 2 Juni ini. MC tahap pertama ndai. MC tahap pertama. Maka tahap si peduakan enda jalur prestasi gelar. Jalur prestasi. Kali perbedaan sitik kan Oh, tahun sebelumnya iya. pesah KSSM kariras betul. KSSMK. Tahap si peduakan jalur prestasi, prestasi akademik, non akademik enda berlaku untuk SMA ras SMK. Sadanari kalau Pak Kasubag. Ndai nindu maka ibenakan si telu jalur ndai Enggak. tanggal 25 Mei sampai tanggal 2 Juni. 2 Juni. Owe. Pengumuman nasi day tanggal 3. Oh, kali situ nak ando bacakan kami kang enda memang kari rundown untuk tahapan-tahapan SPMB. Ada pengumuman SPMB tahap si pertama kari bas 4 Juni. Oh, Saja sekali kang pesan kami. Kang sekali. Pesan kami sekali karena saya. Jadi lakai umum kan tiku oh, umum kan daftar ka pengumuman. Nah, maka untuk tahap si peduakan enda kari bas Karo dari Papak Barat enda ibenakan kari bas tanggal 24 Juni. Iya. Enda sebagai informasi pemula. Maka bagi kata Tandundai dah handu gatin dumin, jelasin dumin, tangkasin dumin tahapan-tahapan ini. Nuku akak benda langsung kari bahas Pak Kasih SMA. Pak Kasih SMK Oh, enda si pertama enda bagi si baca kerana tahap pertama enda me jalur afirmasi. Betul. Mungkin Pak Kasih SMA. Jadi ngondai terangkan Pak Kasubag ndai tentang piga-piga tahapan. Nah, gundari ngusuh giliran bas kamblong. Ya. Tentang tahapan si pemandenan ndai khususnya domisili ras afirmasi. Oh, ya, nah, afirmasi lebih, ya. untuk tingkat SMA, Ya. gua kira-kira cara-cara na bulang lah teman-teman ta. Ya, jadi tahap pertama pagi enda telu jalur. Si pertama lebih afirmasi. Jadi afirmasi enda ia 30%. 30% Owe. dari daya tampung. daya tampung. Ya. Ada daya tampung ia 100 berarti 30. 30 kala arah afirmasi. Terus afirmasi enda dia telu bagiannya. Si pertama lebih dari keluarga tidak mampu. Ya. Kari 20% ibu buat di bawah 30% dah. Oh, berarti si 30 ndai 20% KJ buat. Untuk keluarga yang tidak mampu. Ya. Keluarga tidak mampu enda ibu tiken alu kartu Indonesia Pintar. Ya. Atau PKH. Atau mungkin surat keterangan dari panti asuhan. Ya, enda kari Resmi. boleh tahun enda dari panti asuhan. Iya, kari Si rekomendasikan negara nih. negara dari pemerintah memang. Begitu. Jadi untuk keluarga tidak mampu endandai memang enda 20% kari ibuat. Ya. Endandai kari syarat-syarat negeri nah harus Ya. lid. Ras lid sada enda perlu itu orang tua anta. Ulah kari palsu-palsu kena surat keterangan enda dakam. Go kari artinya calonnya gugur. Uwe, lalu Bacika tangkap polisi ini kena gugur. sanksi hukum KP kari bora. Bacika, Maka ulah pedas jujur saja. Asa bacina, Uwe. kartu Indonesia Pintar atau kartu PKH, KIP ya, menandakan harus. hak tas sebagai kartu kur tidak mampu. Akurasina. Aslilah nih tapi kena Uwe. ipalidasi kali dinas terkait nih. Iya. Terus Enda si 20%. Si 20%. Gundari si disabilitas.
Disabilitas dengan enda, buakin enda. Disabilitas enda, mekap silit kategori disabilitas ringan, tapi enda si agak kurang. Ya. Tapi enda lihat surat keterangan asesmen hasil asesmen dari sekolah. Sekolah. Ya, baca kan arah psikologi, Bo. Ya. Tapi ada psikologi mungkin agak ribet, mungkin langsung ke sekolah saja belit kari enda. Endang pagi hasil asesmen enda pagi i-upload. Ya. Jadi enda harus ipesikap. Nah, jadi ndai. Afirmasi ini itu 30%. 20% untuk 20% keluarga tidak mampu. untuk tidak mampu. Iya. Nah, afirmasi enda kai sukat-sukat na tanda bengket. Gua carana yang maka baca bengket misalnya. Nindu ndai 30 adi 100 siswa 30 arah afirmasi. Iya. Lila si daftar 37. Gua ban rankingan na. Enak iya kari rankingan berdasarkan jarak terdekat lebih. Jarak terdekat ku sekolah. Iya, ku sekolah. Ya. Seri deherna. Seri deherna waktu mendaftar. Apa isi meterna? Si meterna. Bagai ya bikin Umur. Oh. Baca kan umur. Umur lebih maka apa yang kini gelah udah gelas itu kayak apa yang lebih tentang nih? jarak. Jarak. Umur. Umur. Maka iya pendaftar. Kecepatan mendaftar. Nah, Pak Kasih SMK. Afirmasi nih merambo-rambo gue turikan Pak Kasih SMK. Afirmasi SMK gua apa? Lid bedana? Lid bedana. Ya. Adena afirmasi ndai bas SMK. Ya. Lid jalur disabilitas. Mau bagai? Ya. Saja perbedaan Adi SMK lalit. Lalit disabilitas. Diperuntukkan untuk tenaga kerja ngeri. Disabilitas laka karya mampu je bersaing bagi kira-kira tambahan si deh perangkingan bas afirmasi SMK lit beda naras Seri. Oke. Cuman suka tenas berbeda. Ada afirmasi bas SMA ndai dakam 30%. Bas SMK hanya 20. 20% kangen cari. Perbedaan. Jadi afirmasi SMA 30%, afirmasi SMK 20%. Nah, afirmasi ku akak ngome jelas. Seterusnya, si tahap pertama ndai, li dengar gak dua afirmasi? Untuk disabilitas enggak, 5%. Ya. Kari sadanari MKAP bencana alam dai. Eka 5%. Oh, si bencana alam si bencana alam enda kai kadihne. Enda kok kari kai ya penyertaan surat ne. Eda sesuai dengan keputusan kepala daerah. Oh, kita akan memvalidasi dengan BPMP. BPMP kai. Iya. BPMP dari yang terdampak. Oh, kai badan ne. Badan pokoknya terkait untuk bencana. Maksudnya ulah kari dando lit lengaga jatah untuk bencana sinabung ninta kakari bagaimana maksud? Harus ya berkoordinasi. Harus berkoordinasi dengan dinas terkait. Oke. Iya, ulah kari si ban kepikir labo dengan BPMP berarti lasah. Jadi afirmasi ngokri sadanari si perlu iatah orang tua antara siswa mungkin lit keluarga si tunarungu. Adim barenda tunarungu dah kam lalit si terima. Enda lit khusus untuk Kabupaten Karo. Enda bedana. Enda ku SMA Negeri 2 Kabanjahe. Sebab nggo ilatih guruna. Betul. Untuk sadenda. Senina turang ta. Yang tahlid anak kekelengan ta, permenta, pemerintah si berkebutuhan khusus si iglari tunarungu. Enda nggo isiapkan porsina i SMA Negeri 2 Kabanjahe. 3% je si bagai Pak Kasih? Termasuk enak ada si 2% dai. Oh, si 2% hari. Oke. Jadi tambahan bahasa denda dandu. Enda memang masih SMA 2 Kabanjahe. Iya. Bicara dairinari, memang tidak terkujenda. Sampai khusus enda. Ela ibatasi oleh zona-zona tertentu. Adi basap di stenda si terima dengar. Si terima dengar. Oke.
Ada situ na lior cap di sebelah saja dan mungkin kari di arah Samosir tandok sakan kari kujenda. Sila begini ke dari Jadi waktu pertemuan kita seprovinsi pesan hendak bahwa hendak terbukalah untuk umum, silahkan. Lana kuesel bengenca. Bagaimana di sebagian tak kuesel be berstagi secara hendak. Lid kekhususan baik kata Pak Kasindai i SMA Negeri 2 Kabanjahe. Sekolah inklusi gelar. Sada berita simbaru kelendaman khususnya Mondramin GPKP nda. Ya terlebih kita lihat sekolah luar biasa. Ya entah apai kari anak kekelengan ta si tunarungu. Ya baci kari si daftarkan ku SMA 2 tentuna dengan posisi ngoi tetapkan kange mikine. Ya tentuna dengan posisi ngoi tetapkan. Oke, selanjutnya adi afirmasi go kadodung. Sita pertama ndai kenari. Pertama go Gundari MKAP mutasi. Enda silalit bas SMK Dai. Di mutasi artinya bas mutasi bas SMK kaya batasena 5%. 5%. 5% enda ibagi 2K. Ya. Sada untuk mutasi orang tua. Ya. Enda 3%, anak guru 2%. Anak guru. Ya. Jadi untuk mutasi orang tua enda syaratnya harus lead syaratnya memang khusus untuk ASN, TNI Polri, BUMN si pindah tugas. Adi kerja tanda misalnya Arbinaga, Isamosir pindah kuzenda kita Arbinaga ka, elasah mikine. Artinya si katakan mutasi enda ASN, Polri, BUMD, EP antar kabupaten. Antar kabupaten. Oh, lo buat si pindah gang lo bayi. Kujenda nih tempat jahenda. Oke. Kakin syaratna. Ya. Jege ia kari dibuktikan oleh surat penugasan dari instansi. Instansi yang bersangkutan. Iya. Jege kartu keluarga terbaru itu sudah ada. Oh, ngulit jenda nindo. Iya. Jege anak ta memang ya ulah kari pindah ia Samosir nari kepeken lah jaya sekolah. Oh, harus kaseri. Artinya di surat pindah siantar nari, harus anak NDP sekolah siantar. Calon murid baru harus terdaftar pada sekolah SMP atau sederajat pada lokasi awal perpindahan. Berarti jelas. Kita tadi di siantar, anak ta sekolah i Medan, si bawa kena teta jalan sidena ku sekolah ku tanah Karwenda, lado menurut Juknis. Calon murid baru harus terdaftar pada sekolah SMP atau sederajat pada lokasi awal perpindahan. Iya, ngomongin jelas saya apa kasih. Oke. Selanjutnya. Berikutnya untuk anak guru. Anak guru enda syaratnya ia harus guru bahasa sekolah Ya. Basi ASN maupun non ASN. Termasuk honorer P. Iya, honorer P baci. Dan buktinya bahwa dia guru di situ ada surat pernyataan dari kepala sekolah. Jadi yang dimaksud dengan guru enda guru saja tenaga pendidikan lang. Seri ikut kerina. Oh, ikut kerina. Selagi ia bekerja di satuan pendidikan berhak ia untuk nyekolahkan anak-anak tapi harusnya berhak lah kartu keluarga nabi biasa nggak? Ya. Tahun silewat 2 tahun silewat endang gom kerina. Oke, ini dengar? Nggak, enda untuk afirmasi. Mutasi. Bagi sub mutasi ya? Ya, jadi nggak 30% untuk afirmasi, mutasi, lead iya 5%. Enggak. Dari jalur petelukan tahap sada. Ya. MK gelarna domisili. Ya. Domisili. Domisili enda 30%. Enda lah bagi-bagi. Dari total daya tampung. Dari total daya tampung tetap. Ya. Jadi domisili enda nggolik ketetapan. Ya. Bahwa yang mempunyai kartu keluarga yang sudah ditetapkan oleh dinas dan ini sudah kita data kemarin ke sekolah-sekolah. Ya. Ada pemetaan wilayah. Ya. Itulah yang bisa mendaftar di domisili ini. Dan syaratnya ini nanti adalah nilai rapor. Artinya ditambah dengan yang tadi semuanya disebutkan. Domisili enda, ia syaratnya umum KP. Umum. Administratif artinya Kecamatan Kabanjahe enda berhak mendaftar ku SMA si Kabanjahe. Tentunya adi domisili PIA perangkingannya berdasarkan dia dari jarak. Nilai rapor. Nilai rapor dulu. Baru nanti kalau dia sama baru seri nilai rapornya. Ya, itu baru
jarak. Adi seri jarana. Seri jarak anak bagi sendika. Usia. Oke. Maka waktu pendaftaran. Jadi manbandu krina si megi-megi. Maka domisilienda lanai itentukan jarak ndu rumah nari ku sekolah. Tapi itentukan berdasarkan perangkingan nilai rapot semester sada sampai 5 untuk 7 mata pelajaran. Memang kita kiri. Ya. 7 mata pelajaran. Artinya adi kecamatan Kabanjahe singgo ditentukan jatanaku kota Kabanjahe berhak krina daftar. Ya. Lo si Momonari, Kandibata nari, Ketaran nari berhak krina daftar. Untuk domisili? Untuk domisili. Lampu. Iya. Untuk domisili. Domisili pemetaan lah. Pemetaan na biasa nggom tetapkan. Iya, ngom kan ingko jadi tentukan. contoh, dandu misalnya kami SMA Negeri Sada 3 panah. Iya. Ngom si data krina desa-desa si pas 3 panah itu daftar. Berhak Jadi, krina daftar berhak dan daftar. menggunakan jalur domisili. Domisili. Si pastilah kedekatan menjadi kelulusan Layo prioritas utama. Nilai. Bas domisili nda bas SMA. Gua ya Pak kasih SMK. Seri lali awahna. Perbedaannya hanya bilangan Bilang porsi porsinya hanya 10%. Artinya di SMA ndai 30% porsina untuk domisili. Sementara SMK hanya 10%. Jadi perangkingan kelulusan apa seri Pak Kasih? Seri. Oke, berikutnya tahap pertama. Ini tahap pertama. Ini tahap pertama. Tahap pertama telu jalurna. Oke. Jadi 30, 5, 30, berarti 65. Oke. Jadi untuk tahap kedua? Tahap kedua gelarna jalur prestasi. Oke, sebelum tahap kedua, lead dari dua nari dari sponsor tandai. Pulau kerila kari sukses ka cara tindak ka. Selanjutnya sponsorship berikutnya. Ya. Enda arah kalimbu ende pertua Ridwan Tarigan. Enda usaha dagang G Tarigan menjual daging babi di pusat pasar Kabanjahe. Erdeherna rezeki indu kalimbu. Ibas kontribusi indu mendukung acara podcast enda. Ya, tambah kesehatan indu, tambah rezeki indu. Gelah terbeli dan baci mereka indu. Si pewaluhkan Jendamita Bersumiring, Yayasan Sola Gracia Durin Simbelang. Tuhan si masuk-masuk kam krina, ibas kam tetap mendukung acara tenda. Ya, dengar rezeki indu. Enam piga-piga si ikut muat bagian ibas sukses na acara ta bergenda. Oke, Pak Kasih selanjutnya tahap kedua. Tahap kedua. Baci urekendu. Jalur prestasi. Jalur prestasi. 35%. 35% daing 65%. Enak. 35%. Prestasi enda gua lead kange bagi-bagi na bagi bandung dai. Bagi dua. Coba. Satu prestasi akademik. Prestasi akademik. Yang kedua prestasi non akademik. Prestasi non akademik. Yang akademik ini 30%. Dan non akademik itu 5%. 5% non akademik. Iya, dari daya tampung. Ya, gitu. Adi domisili ndai. Afirmasi ndai cara na lulus. Prestasi na kai ka. Oke, ya. Jadi untuk prestasi akademik enda lead pagi nilai rapor. Ya. Semester sadang ke semester 5 bagi si domisili ndai. Ya. Enda pagi porsina MKAP 50%. Nilai rapot semester sada sampai semester 5 porsina 50%. Sekali rata-ratakan itu dikali 50%. Kena ditambah apa kasih? Sada nari, enda sila ngalit 3 tahun sadenda, bersinggo lewat. MKAP nilai TKA. Iya, tentu anak-anak takrina rumah sangat sindai ngikuti TKA. Iya. Maka nilai TKA nak kari 3% sih buat? 20%. 20% kali nilai TKA na. Iya. 50% kali nilai raport. Nah, itu dengar kai Pak? 70. 70% dengar. Maka masuk sains teknologi dan inovasi, riset dan teknologi. Bicara lead, sertifikat na pernah OSN. ikut lomba OSN, sains, teknologi, robotika dan seterusnya. Enak kari 30% kah. Jadi ngokuh krina 50% arah nilai raport, 20% arah nilai TKA, 30% arah nilai prestasi si debanna.
Maka Prestasi baci akademik. saja kari anak ta dua ngan calit. Ya. Ya, prestasi nilai raport enang go pasti lead krina. Si TKA. peduakan umumna TKAP Golit. harus nalit, walaupun sangat sindalit piga-piga sila ikut ujian. Ikut. Ya, maka kari lead ka piga-piga si beruntung, lead ka sertifikat nasi pernah ngikuti lomba sains, teknologi, dan sidebanna. Ya, enak gua iya kari sidik bas jalur prestasi akademik. Ya kan. Terus itu. Si peduakan MK non akademik. Non akademik endape lika prestasina, misalnya juara FLS 3N. Ya. Gala siswa Indonesia. Artinya enak ciri-ciri nagari prestasi non akademik sertifikatnya terkurasi nasional. Ya. Tapi ada dimulai dari tingkat kabupaten. Berjenjang mulai tingkat kabupaten di Karskorna. Ya, di tingkat kabupaten sertifikat karate piga storona. Iya, 10-6. Ada juara sada, ada juara 2, waloh, ada juara telu 4. Enak karilit ngekrina ibas waktu sekolah-sekolah ke sosialisasi ku sekolah-sekolah. Sampai kena ke secara detail. Secara detail bagi iya. Nah, Pak Kasih SMK. Maka ndai bas Pak Kasih SMA rehnina jalur prestasi neng goban nandai piga-piga porsi. Jalur prestasi si terima bas SMK Pak. Kayak kira-kira si baci itu dikendu sitik. Iya, bujur Pak Ginting. Jalur prestasi bas SMK sukatan nandai persen-persen seri. Cuman bilangan persen SMA anda piga Pak 35 SMK 70 Pak. Yang terbesar untuk penerimaan siswa di SMK jalur prestasi mencapai 70%, terdiri dari prestasi akademik 65, non akademik 5%. 5% kan jadi. 5%. Nah, jadi di perangkingan prestasi akademik debas SMA bagi singgo urekan Pak Kasindai, jenda ugoka perangkingan na Pak? Seri. Nilai rapor semester sada sampai semester 5 50%. 50% TKA 20%. TKA 20%. Prestasi sains, teknologi, robotika dan sebagainya. Eka 30%. Oke. Jadi si 5% dari KP non akademik, serika perskorna bagi si urekan Pak Kasindai. Seri, cuma nenda perlu sampaikan kerinaman warga GBKP bagi teman-teman takrina bahwa terkadang menjadi permasalahan bas penilaian non akademik, prestasi non akademik, terkadang ia sama-sama juara satu taekwondo. Betul. Sama-sama juara satu taekwondo tingkat Sumatera Utara provinsi. Betul. Si A tingkat provinsi. Betul. Si B juga tingkat provinsi. Betul. Sementara nilai si B 32, si A hanya 16. Kadang kami engkai maka bagi pertanyaan. Jadi anda gelah tak orang tua tak kena. Ada ia berjenjang. Pengertian berjenjang, aduan antar kabupaten juara langsung ke provinsi, nilainya 32. Tapi ada silaya berjenjang, akan langsung saja jumpa Medan misalnya kejuaraan Kapolda Cup jumpa Medan. Nilainya akan berkurang setengah dari nilai yang berjenjang. Jadi perlu sitekrina orang tua kami rumah adi atetakin misalnya nambahi porsi ibas portofolio anak-anak ta untuk menunjang pendidikan sehingga perlu dicermati untuk mengikut sertakan anak-anak ta labo asal kejuaraan ikutina berhak yang gunakan meskipun juara satu ya baci saja langa terkurasi i puspresnas sebagai kuakap sidik tambahan namanya bagai kian. Nah selanjutnya Pak Kasih kainari agak do si bedaan andai jalur singgo katakan oleh Pak Kasih Semandai masalah waktu. Enda sering waktu pendaftaran antara SMA dan SMK? Seri waktu nari. Nah, di tahap si kedua endai tanggal 3 mulai. Tanggal 25. Tahap si pertama. Tanggal 18 sampai. Tahap si kedua tanggal 18 adilaku si 18 sampai tanggal 24. 24 Juli. Jadi sadar kita lupa sistem kami dan dubas jalur prestasi non akademi endai Lidia Sadanari dan arah organisasi. Itu bagi arah organisasi. Jadi dah dulu tahun silat pengom lead.
Ya. Tapi udah kekhususan tambah bas tahun enda. Jadi si organisasi ini nona iya tahap piga kirim daftar Eda do bas prestasi Kak Be. Prestasi, ya. Prestasi ya. Jadi Ya. piga-piga si tertulis si jenda sidah kita, maka si pertama yang misalnya keanggotaan seperti OSIS. OSIS. Saya lihat kaya Nina di madrasah. MPK. OSIM Nina. OSIM, oh iya, Oh, organisasi siswa intra madrasah. Lead kaya MPK kasih baru sebagai MPK. baru. Majelis Perwakilan Kelas. Iya, iya, iya. Lead K misalnya arah pramuka. Ya, kepanduan, ini namanya. Jadi ada bagian dari catatan yang situ iya Pak Ginting, maka misalnya contoh ada peserta mendaftar melalui jalur organisasi MPK misalnya. Iya. Arah sekolah misalnya contoh SMP Negeri Sada Kamanjaya Iya. misalnya. Pedarat kepala sekolah surat keterangan, lah mungkin darat ke gelar sideban, sadang Iya. maka bahasa Dendakari sekolah asal mengeluarkan surat Keterangan. Si ditandatangani oleh kepala sekolah. Ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi yang nandai porsinya 3% nena. Bagi singgo jelaskan 20%. Bagi adalah nggak ada dong. Oh ya, coba. Emang gue tadi. Jalur prestasi ya. Jalur prestasi Iya. akademik enda godong. Godong. Gundari non akademik. Iya. 5% dah. 5%. 5% enda. Si 5% Porsi naka. Ya. Lomba seni dan olahraga. Ya. Misalnya FLS 3 endai. Ya. Kari ikalikan 70%. Tapi tergantung juara kabupaten, provinsi, dan Lah, nasional. maksudnya porsinya lebih. 70%. 70. Iya, ulih. 70%. Nah, 35%. Ya. 30% untuk prestasi akademik. Ya. 5%. 5%. Non akademik. Ya, 5%. 5% ini belah kami. Pas 5% 70% nah si denanda bagai. Iya. 30% arah Organisasi. organisasi ndai. Iya. Oke, jelas, Iya. jelas. Jadi ada ya sebagai Persen ketua sidah OSIS. seri dengan bahasa SMK, Pak. Oke. Ya, kainari siakap si penting ateh sini naturang ta masyarakat tanah Karoenda khususnya sila ngasisakan. Ya. Si perlu iteh ras-ras. Coba harus ingat kita. Siti lebih arah aku. Ya. Sepengalaman meki. Ya. Jadi si pertama lebih adina isuruh upload kartu keluarga lah foto. Enda melala rusur kirim na foto keluarga. Ningen PKK. Sebuah ina emang kalati ngakap verifikasi sabak membatalkan ca. Sesuai ras skor pisan tapi literasi ras numerasi ta perlu dengar pendampingan. Enggak maka perlu si jelaskan jadi labo si sudutkan lang tapi maka si ingatkan. Mindo kita man panitia krina pagi sekolah gelah agak sedikit sabar lah ya. Yang ngalau-ngalau sa krina sindaftare. Sabar. Bagi kata Pak Ipenda gak ando kami kuta kami. Ndo gelar kuta kami dai pe kami mahangking istuna. Sajalah bajilang asa ku tengah enda. Tambah side kena dia kap ndo. Cege empoto rapor, empoto kai krina majaraja lah. Ulu asal foto lah. Bagi iya. Kuakap ya situna zaman kala eda iya ngatur jagoan asa kita. Tapi uga makalalap jadi masalah. Sab sur kini latihan panitia iba sekolah lah idah. Bagi fotona setengah ngenca. Enda perlu kuakap mancar-mancar lah kita lah pada buru-buru melalang waktu. Pas kamu kira-kira Pak kasih SMK, kayak kira-kira si umum terjadi, si pernah nanamindu kami ngadu-ngadu sebagai guru manbando tentang bas pendaftaran enda. Kayak kamu si perlu sidah teman-teman tak kira jangan di rumah. Saya lebih terkadang lead prestasi masa ya SMP, lead prestasi sekolah, tapi si mereka hadiah lah sekolah. Prestasi sekolah, si mereka hadiah lah sekolah. Misalnya Pak? Misalnya ada karate lah kubang. Ya betul. Ia mewakili sekolah jadi datna sertifikat tanda mohon kari untuk tahun dari surat keterangan dari kepala sekolah bahwa ia berenda dikirim dari sekolah tersebut begini. Artinya jelas ia asal muasalna prestasi ini demi. Memang mewakili sekolah. Mewakili sekolah KPU. Si Debanna. Wakap pengen sah. Jadi manbandu krina kekelangan kami, ngondai begindu bincang-bincang kami, piga-piga hal, baci kakap kami, simpulkan kami, strukturkan kami secara sederhana sebagai kesimpulan, makapkan SPMB
tahun ajaran 2026-2027 tingkat SMA tahun enda i Sabdis wilayah 4 MKapken dibagi atas 2 tahap. Tahap si pertama jalur domisili ras afirmasi. Mutasi. Itu SMA. Ras si mutasi. Tahap si pertama. Untuk SMA. Untuk SMA. SMK Pak? Kurangi Untuk mutasi. SMK. Untuk SMK lalit mutasi. Oke, ya untuk SMK lalit mutasi. Maka tahap si kedua jalur prestasi akademik ras non akademik. Iya. Si pasti butir-butir syarat ngolit panduanta juknis. Enda kari ibas paksana kari iser ngenda secara umum jana reh kari tim promosi masing-masing sekolah ku sekolah sasaran masing-masing. Matinggal kam kari. Si perlu piga-piga hal si perlu isingatkan menurut diskusi tenandai si pertama lebih dokumen si tamakan kita asli. Ula miskitik ukurta, ula misangkut ukurta adilah si peroleh kesempatan masuk ke sekolah si surakan kita. Baci dengan pelajari juknis arah apa ikin poin na baci kubas. Ula mis nangko me begini tadi. Lakin penting nangko di kundari itu kangi syarat endalah penting. Berikutnya ning kami harapan kami mankrina warga ya warga GPKP lah singida si sekalian dai khususnya warga karo umumna cap di wilayah 4 seterusnya. Berikanlah kesempatan seluas-luas nama anak-anak untuk memilih sekolah si itu juna ya ula si intervensi adi cocokan ya ku SMA si tama ku SMA adi cocokan siakap ya ku SMK si tama ku SMK tambah si DP adi latihan karate aku ni anak-anak berikan dukung latihan rende aku rende ki jora rende ki medorok masuk baci melala portofolio si miliki anak-anak tenda untuk jalur masuk ke sekolah idamanna masing-masing. Bagai kape pagi di SMA, ya, lah prestasi akademik saja dengan cadalan bengket ku perguruan tinggi idamanna. Tentunya prestasi-prestasi si deban nape. Jadi endam kuakap si baci seken kami sitik ibas bincang-bincang podcasta bergenda bujur melala man narasumber adilit dengan sitik nari sebagai closing statement Pak Kasubag. Ya. Ya, baci isekendu. Bujur. Jadi pertama lebih ibas gelar cabang dinas pendidikan wilayah 4 mengatakan bujur kami manbandu kekelan kami podcast Mudraman si memfasilitasi kita ibas kita mensosialisasikan juknis ya SPMB tahun enda maka ibas enda kena Tuhan si masuk kam si perdoakan si terakhir hati kami pesan kami mankam kena orang tua si atendu daftarkan anak-anak ta sarankan kami maka setiap sekolah lihat kita tim pengaduan lihat tim informasi. Sebelum mendaftar sarankan kami maka carilah dulu informasi, sungken sumber informasi baca kepala sekolah, tim silibas sekolah atau sungkun tim silibas cabang dinas, kami enda krinar teman-teman silibas cabang dinas bisa langsung kamera atau bisa ka baca kang teleponin du entah WA entah pindon du petunjuk-petunjuk. Gelah ulah karli salah pemahaman janah li kendala-kendala ibas kita daftarkan anak-anak ta. Ini saja kami ibas enda kerina Tuhan si masuk-masuk kita sehat as menjajua kita kerina. Bujur. Oke, bujur. Mata ikan